Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abai wa ikhwani al-anbiya al-mursalin wa ali kulli minhum sahabati ajma'in summa ila khulafai ar-rasyidin wa immatil mujtahidin wal amin wa liman saykhina bid-din summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin sallallahu saykhina wa sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ahu bi wa bi ulumi wa bid daraini amin. Hadis yang ke-6, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasila al-mar'atu bi fadli rajuli awir rajuli bi fadlil mar'ati wal yabtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasul melarang bahwa seorang wanita, maksudnya seorang istri, mandi wajib bekas air mandinya suami, atau Rasul melarang seorang suami mandi bekas mandi janabat istrinya, bukan istri orang lain, istrinya. Apalagi istri orang. Waliya berkarifah jami'an, dan hendaklah, maksudnya anjuran, bahwa suami istri itu mencauk, artinya mandi bareng, ya, bersama-sama, ya, mandi bareng. Ini Nabi ngajarin romantisme suami istri, keluarga, ya, suami istri mandi bareng. Tapi kalau kita susah untuk memperhatikannya, apalagi kalau udah punya anak, ya, punya cucu, bisa dikejar-kejar pintu kamar mandi. Woi buruan, ngapain sih bapak mama di situ? Iya. Jadi hadis ini memberi faedah bahwasannya ada larangan. Ya, di sini larangannya masih kategori makruh, bahwa suami mandi bekas mandinya istrinya, mandi janabat. Ya, mandi istrinya udah mandi nih, masih ada air itu. Nah, suaminya mandi pakai air itu makruh tuh. Ya, ada larangan. Atau suami mandi bekas istrinya. Tapi di sini anjurannya ada anjuran untuk mandi bersama. Di sini Andra Julina itu tidak seorang sahabat dari Nabi, tapi tidak diketahui orangnya siapa namanya. Ya, ada yang mengatakan Hakam bin Ammar, ada yang mengatakan Abdullah bin Sarjas, ada yang mengatakan Abdullah bin Mughaffal. Jika riwayat tidak sanadnya tidak diketahui riwayat siapa, maka di sini bilang dhaif. Apalagi meriwayatkan tabi'in. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattasilu bi fadli Maimunata. Akhrajahu Muslimun. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bekas, ya, air mandi istrinya, namanya Maimunah. Iya. Iya, yang tadi hadis tadi larangan, kalau ini Nabi ngerjain. Iya.
Ketiga, ya sini terangannya ada al hadisul warid fi'lan aqwa minal hadisul warid qaulan. Hadis yang datangnya itu secara fi'il pekerjaan lebih kuat daripada hadis yang warid daripada perkataan. Kalau yang tadi sahabat Nabi yang ngomong, kalau ini benar-benar Ibnu Abbas lihat, ya, maksud pernah gitu. Berarti ini lebih kuat. Artinya hadis yang tadi bisa ya bahasanya dinasah gitu. Wali ashabi sunnani iktasara ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaktasila minha faqala inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dia ashabus sunan artinya Imam Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Nasai itu mengatakan bahwa sebagian istri Nabi itu pernah mandi pada tempat air yang cukup besar ya, kayak bak gitu. Lalu Nabi datang dan mandi dari air bekas istri Nabi tadi mandi. Ya. Kata istrinya, "Faqalat inni kuntu junuban." Aku ini tadi junub. Ya. Oh Nabi mandi bekas air saya, karena saya kan junub. Kata Nabi, "Innal ma'a la yajnubu." Sesungguhnya air itu tidak jadi junub dengan sebab kita mandi pakai air itu. Airnya enggak junub, kitanya yang junub. Atau pakaian, orang junub pakai pakaian itu nggak jadi junub, nggak jadi najis, boleh dipakai. Ya. Jadi hadis ini menganjurkan ya atau boleh bahwasanya kita atau suami pakai air bekas istri yang mandi janabat, kita pakai buat mandi lagi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw qulahunna biturabi akhrajahu Muslim wa fi lafzin lahu al yuriqu wa Tirmidzi akhrahunna aw ulahunna. Hadis ini tentang bagaimana mensucikan atau mencuci bejana yang air itu pernah dijilat atau telah dijilat oleh anjing. Hadis riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari Yaman. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mensucikan bejana salah seorang kamu yang apabila menjilat pada bejana itu di airnya oleh anjing, maka hendaklah ia mencuci itu sebanyak 7 kali. Yang pertama basah itu dengan debu atau dengan tanah. Jadi ada ember, airnya dijilat. Ya artinya walaupun itu bibirnya, lidahnya anjing itu nempel ke air, baik itu dia jilat doang atau dia minum, itu walago. Apabila anjing itu menjilati atau minum air yang ada di ember, maka ember itu kalau mau suci dibasuhnya, dicucinya sebanyak 7 kali. Yang pertamanya pakai tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan pada lafaz Imam Muslim juga dia meriwayatkan al yuriqu, maka airnya hendaklah dibuang karena sudah najis, sudah dijilat sama anjing. Wali Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi redaksinya ukhrahuna au ulahuna, baik boleh yang terakhir pakai debunya atau yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anjing itu termasuk najis mughallazah. Ya karena di atas najis yang biasa, nyucinya pakai sampai 7 kali, pakai debu lagi. Ya.
itu najis anjing, namanya najis mubalaghah. Yang najisnya itu air liurnya. Ya, kalau tubuhnya bagaimana? Kalau tubuhnya, misalnya kita lagi diam terus dipepet sama anjing, bagaimana? Cuci nggak tuh kaki kita pakai debu sama 7 basuhan? Gimana? Dan Pepet apa dijilat? Dipepet. iya, Sama bulunya nempel lagi. iya, Sama apaan? anjing. Cewek mau jadi pepetnya. Sama-sama kering ada keringannya sama-sama kering enggak? Kalau yang salah satu basah berarti najis. Iya. Ada antum dong ya. Menjaganya ya lebih baik dicuci karena nggak tahu dia habis ngejilat badannya kan. Anjingnya basah apa enggak itu kondisi kulitnya? Ya ini yang anjingnya kering, kitanya kering. Kata Nabi nggak usah. Kalau anjingnya basah, kitanya kering, cuci. Ya. Itu anjing. Kalau babi gimana? Dia temen anjing. Ya, wa yuqasu bihi al-khinziru bil ula. Kata Imajirin Ibnu Salam, dikias dengan anjing itu babi juga termasuk, bahkan bil ula, apalagi babi kan. Kenapa? Di an'al ahwasu minal kalbi, lebih apa? Lebih kecil, lebih gigih gitu. Kepala babi. Kepalanya, Kepala apaan dulu? kepalanya. Ini pakai nanya nih mau yang Ya, setan itu. Oh, babi megang kepala dia. Kepalanya nih yang kepalanya. Ya, Oh, kepala Pak Haji anjing, megang kepala kepala anjing. anjing. kepalanya yang kan tahu kaji. Kepalanya sendiri maksudnya itu. Ya. Ya, Ah, Bang tadi Abid. apa namanya wafi tabiri biologi jilat itu karena menuliskan bahwasanya lidahnya itu basah. Tapi basahnya itu ya. Kalau nggak tutup lidah semua enggak najis. Lalu jual beli anjing bagaimana? Iya. Jual beli anjing asalnya haram, karena yang diperjualbelikan juga barang yang najis. Tapi kalau ada tujuan buat, bahasanya orang kampung tuh buat jagain hewan ternak, itu diperbolehkan, atau buat berburu. Anjing pelacak. Iya. Kalau biara nggak apa-apa. Ya, Biara tujuannya, hanya itu kan tadi. iya itu boleh. Buat anjing pelacak kali. Melacak warung-warung. Jaga rumah. Lalu, ya sekarang dia nggak mau pakai tanah, pakainya pakai sabun, boleh nggak ya? Ada 3 pendapat. Yang pertama wajib pakai tanah, itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Tapi Imam Hambali mengatakan boleh pakai sabun. Ya, dulu mah nggak ada sabun zaman Nabi. Iya, sekarang banyak. Intinya bisa menyerahkan najis itu, bisa menyerahkan. Yang ketiga, alternatif, kalau pakai tanah sampai ngerusak barang, maka boleh pakai sabun. Contohnya kalau pakaian putih, kalau pakai tanah tambah rusak, pakai sabun, pakai iso. Kalau ada yang nanya itu haraman najis itu gimana, anjing kok bisa kategori kayak gitu? Ya ada yang mengatakan karena liur anjing itu banyak mengandung mikroba. Kirain vitamin kali. Kenapa? Lagian pada serius-serius banget. Nah itu dia. Serius-serius. Iya. Enggak. Kalau keringnya. Nanti tentang kucing. Tentang kucing. Ya, jadi kalau anjing kita suruh anjing terlatih berburu sana, itu kan digigit sama dia. Masa itu boleh nggak tuh hewan yang kurang itu kita makan? Iya. Bekas giginya kan. Wa ma qulitum minal jawari mukallibina tu'alimahuna mimma alamakumullah faqulu, boleh faqulu mimma amsakna alaikum. Jadi anjing kita suruh buru, bismillah, apa tuh hewannya? Saya anjing suruh bismillah.
suruh lari. Bisa, kucing bisa alhamdulillah kucing. Iya ada di YouTube. Iya ada di YouTube. Enggak, Kucing hanya aku alhamdulillah. makan. Tapi kalau anjingnya itu dia ngerti disuruh nungguin mati doang. Iya. Sampai makan. Mungkin udah kenyang juga kali dia. Tahu, kayaknya nyasar ke gerobol kali ya. Iya, dibanding dulu. Kalau dibanding nggak mau. Iya. Hadis yang ke-9, wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajisin atau binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajal arba'atu wa sahal Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Abi Qatadah, ya. Masih bicara tentang air. Abi Qatadah itu nama aslinya ya, Abdurrahman. Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'ain Al-Ansari. Ya, dia termasuk sahabat Nabi yang perang Uhud ikut sama Nabi dalam perang selanjutnya. Wafat di Madinah tahun 54 Hijriah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda tentang kucing, hirah kucing atau kit di bahasa Arab. Kenapa? Inna alaysat binajisin, kucing itu nggak najis. Kenapa? Inna hiya minal tawafina, karena kucing itu ada termasuk makhluk yang berkeliling atau berkeliaran di amat kita. Kalau saya dihindari, kucing banyak di sini. Ya. Ribet kalau dia dikit-dikit jilat bejana yang ada air, dikit-dikit makan ikan laut yang dimakan. Kucing banyak di sini. Ribet kalau dia sampai 7 kali kayak anjing. Jadi kucing itu enggak najis. Ya. Jadi yang melakukan ini arba'ah, akhrajahu arba'ah di sini yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau jual beli kucing boleh. Karena ada kucing Anggora. Ya, Anggora. Cakep tuh yang mahal. Orang dari Jawa. Anggora memang orang. Kalau Buruan Anggora juga. Jawa, kalau Anggora Sunda. Jadi jual beli kucing itu diperbolehkan. Tapi kucingnya bukan yang berkeliaran di sini nih. Iya, itu kucing liar namanya. Kucing liar itu jelas nggak boleh. Kucing yang dipelihara yang bagus dia. Ya, boleh. Kalau kotoran kucing najis nggak? Najis. Kucing. Najis. Kalau yang kering? Ya najis. Spotaker. Ini kering aja najis. Yang liurnya najis enggak? Kayaknya Enggak. kucing Tadi kan liar tadi. ada liur. Ya. Nanti ada lagi bahasanya. Jadi kalau dipijat kucing, kemarin udah pertemuan di sana ya. Ya, itu nggak apa-apa. Kecuali memang kucingnya itu bekas makan bangkai, terus kita lihat minum itu. Kalau kucing jatuh nggak apa-apa. Akhirnya kita pakai lagi. Ya. Kalau yang namanya kotoran itu nggak mesti ya nggak najis yang kotor itu. Kenapa? Karena ada yang kotor tapi nggak najis, lumpur. Jadi ada secara adat itu kotor berarti syarat-syarat, iya kotor dan najis. Ada yang bilang tidak najis kotoran kucing menurut Imam Daud Az-Zahiri. Kalau kita mah jangan kotoran najis kecuali kotoran ikan. Jadi binatang yang halal dimakan bangkainya kotorannya pun boleh dimakan. Tapi kalau banyak ya mikir lagi. Ini enak dipepes. Ah, iya. Sebutkan, ini sebutkan. Bukan kotoran, itu kotoran itu. Ya kotoran-kotorannya lah kan kita kagak ituin. Banyak itu, bandeng. Iya. Cuman kesian saya sama kucing nggak kebagian apa-apa. Intinya boleh dimakan.
isi botol dimakan. Nah, nah saya mah doyan saya mah. Ada tai yang kagak najis ya, tai babal. Abang. Ada lagi tai babal kata. Ya kan tai yang kagak najis, tai babal. Ya jangan ngantuk. Hadis selanjutnya hadis ke-10 wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ja'a Arabiyyun fa bala fi thaifatil masjid fa zajarun nasu fanahum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada qawlahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa uriqa alaihi muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini sahabat Rasul yang menemani Rasul selama 10 tahun. Rasul doain dia supaya banyak anaknya, banyak hartanya. Alhamdulillah dijawab. Kata Anas bin Malik telah datang atau ya datang Arab Badui. Ya, Arab Badui ini berhalaman sebuah halaman yang belum tahu pemahaman tentang fikih, tentang hukum. Lalu Arab Badui itu babala fi thaibatil masjid. Arab Badui itu kencing di pojokan masjid, di sisi masjid. Bila datang ke masjid, kencing. Fazajarun nasu, lalu para sahabat menghadiknya. Ya dikatain atau artinya diomelin. Panahum an Rasulullah SAW, Nabi larang sahabat ngomelin Badui itu. Falamma qada qawlahu, tatkala si Badui itu selesai buang kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi danubin min ma'in. Nabi memerintahkan sahabat untuk bawa ember atau air seember, bahuri alaihi, lalu dituangin sebor. Di sini menunjukkan bahwasanya kencing itu kencing orang ya, kencing orang itu najis ya. Sepakat ya, najis kencing. Kemudian di sini cara bagaimana membersihkannya. Ya, di sini dulu masjidnya bukan pakai ubin, masih tanah. Jadi dia kencing di situ, nggak kemana-mana. Langsung nyerap. Iya. Nabi nyuruh pakai air di liur, dituangin. Itu caranya kayak gitu. Terus di sini menunjukkan bahwasannya kita kalau negur orang itu, apalagi yang belum tahu hukum, dengan lemah lembut, jangan diasari, dihardik di sini maksudnya. Nabi larang sahabat ngomelin atau menghardik, harus dengan lemah lembut. Yang di sini menunjukkan juga segera dibersihkan najis yang ada di masjid. Ya. Jadi begitu sudah rapi kencing langsung dibuang atau disiram. Jadi kalau kita melihat kotoran di masjid, jangan nungguin marbot membuang. Kita punya inisiatif, kita buang, ambil tisu, ada tai cicak misalnya, kita buang. Jadi kita harus jaga kebersihan masjid. Ya di karpet ya sama cara bersihnya gitu, cukup dipercikan ya. Tapi kayak sekarang jarang yang kayak gitu ya. Kalau asli pulang umur sekian pun kadang udah ditambah makanan yang lain. Ini mah andai kata ya ada bayi yang memang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu kalau dia kencing cukup dipercikan. Tapi kalau mau hati-hati ya dipel. Iya di karpet dipercikan aja. Gak usah, ukuran kencingnya dia aja. Iya. Iya di sini kalau ada dua pemudaratan yang bertentangan, maka yang lebih ringan yang kita lakukan. Masjid kena najis, kalau dia ditegur maka akan kemana-mana dia kencingnya. Di sini dia kencing belum puas, dia sedikit lagi, nah tambah banyak. Terus kalau di
tahan akan membahayakan baduy tadi, dia tahan ke kencingnya. Makanya kita ya tadi keluarnya biarin dulu, kemudian langsung dibersihkan. Sudah Pak? Mungkin tanya jawab aja kali. Oh iya, kita jawab nanti kalau pertanyaannya bisa dijawab, yang bisa jawab kita lempar ke forum. Ada Ustaz Rizkia, ada Ustaz Antum dan lainnya. Kalau enggak ya kita PPS. Bang Dadan, tanya pertama Bang Dadan. Boleh tanya tentang yang lain. Kalau darah itu najis nggak? Najis, darah itu najis ini nanti ada inanya, babnya. Ya. Sabar. Tapi kita tanya dulu ya, najis, darah itu najis. Ya. Tapi kalau darah yang memang tidak mengalir, kayak darah nyamuk, ya itu enggak. Misalnya ada pidana masukkan nyamuk atau lalat yang jauh itu kita pernah singgung, nanti ada di sini kita cerubin semua alatnya, kita keradang, kita minum boleh. Atau itu bukan kalian di situ bukan wajib direndam terus minum air enggak, itu cuma bilang aja kalau nggak suka, kalau jijik ya buang. Masuk semut ya. Semut ya banyak darahnya nggak mengalir. Tapi kalau dia bangkainya di tempat kita sholat itu najis, artinya tidak sah sholatnya. Ada bangkai nyamuk di kantong baju kita atau laler ya, itu sholatnya tidak sah karena mengamal najis. Dikit. Ada Dikit. Kalau nggak ada darahnya dia nggak hidup lah. Setiap Iya, malam ada pasti ada dikit. darahnya. Gitu. Bang, kalau misalkan habis bekam Iya, gitu kan ada darahnya dikit sisa gitu, itu gimana? iya. Ada yang mengatakan kalau yang dimaaf itu yang sebesar koin, ya koin. Kalau lebih dari itu nggak dimaaf. Ya Itu sedikit kecil-kecil itu mah. cuman banyak gitu. Banyak. Ya kalau dikumpulin misalnya nggak nyampe segini nih boleh. Nah itu gimana tuh Bang? Kalau kecil tapi Tapi banyak. Iya, ada dikumpulin nggak nyampe segitu kayaknya tuh. Ya kita nggak bisa ngukur lah, orang Iya. nggak punya penggarisan. Ya enggak lah, kita sesuai dengan hukum adat aja ya, sesuai apa gitu ya. Iya, boleh cuma apa-apa. Ya, Kalau dari dulu boleh aja sama gua. di ya sebelum itu dilap dulu, pasti darahnya nanti akan keluarnya nggak terlalu banyak kalau dilap dulu, atau bagi yang satu diganti lagi dulu. Jadi darah itu najis pada hukum asalnya, tapi ada darah yang kan najis yang nempel di tulang. Kita beli ayam, lagi makan ayam ada darahnya nempel, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu darah dikumpulin dijadiin marus, ya dibuin. Tapi kalau darah yang nempel di tulang itu nggak aja benar. Tapi kalau jijik ya makan kucing. Jadi yang bangkai itu mati bukan karena disembelih, walaupun nggak bau. Ya ayam baru taruh motor atau nggak bau, tapi nggak disembelih itu bangkai, nggak boleh dimakan, walaupun belum nggak bau. Kalau disebut bangkai kan bau. Tapi kalau bangkai ikan sama bangkai belalang boleh tanpa disembelih. Terus gorengnya nggak pakai disembelih boleh nggak? Langsung digoreng boleh. Ayam ikan. Cuma iya, biasanya pakai diketok dulu ya. Ya, boleh. Iya. Ya, ada lagi. Ini yang perempuannya ada yang mau aja Itu nanya. darah kan ada darah putih ya. Darah putih kayak misalnya kita Nana. habis ngeluarin darah merah tuh suka ada bekas tuh namanya darah putih, itu hukumnya gimana ya? Kalau nanah najis. Tetap najis walaupun Iya, darah putih ya. iya. Jadi kalau pakainya karena bisulannya ada darah merah terus ada darah nanah kayak gitu ya, najis.
Kalau kemarin yang katanya minyak yang cair kita tuang bangkai dibuang minyak semuanya. Tapi kalau mentega yang beku lempengan dia aja dibuang. Ya, cukup ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.